Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, Siti nama saya Aulia Senia dengan Aulia dengan NIM 2018. 2110842018. Pada kesempatan Pada ini, kesempatan saya akan ini, saya akan mempresentasikan proposal mempresentasikan saya proposal saya berjudul yang berjudul Reformasi Reformasi Birokrasi Birokrasi dalam Pelayanan Administrasi pada Kependudukan Dinas pada Kependudukan Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Kota Padang, dengan dosen dengan dosen pembimbing pembimbing yaitu yaitu Ibu Dr. Dr. Lia Lia Aryani dan MSI dan Bapak Bapak Dr. Dr. Malsi Malse Yudhistira Yulifestra Esos SOS MAP. MAP. Latar Latar belakang belakang. reformasi birokrasi Reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan baik itu di negara berkembang maupun di negara maju yang relatif mapan. reformasi Reformasi birokrasi birokrasi bertujuan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dan memberikan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. reformasi Reformasi birokrasi birokrasi itu sendiri dilakukan dengan mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada pada kelembagaan, kelembagaan, tata tata laksana, laksana, dan sumber daya sumber daya manusia. manusia. Hal ini Hal ini diatur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang tentang Grand Grand Design Design Reformasi Birokrasi 2010 2010 sampai 2025 dijelaskan bahwa dalam dalam rangka rangka mempercepat mempercepat tata tercapainya kelola tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. dalam Dalam rangka rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota telah Padang telah melakukan melakukan reformasi dengan birokrasi dengan inovasi inovasi pembaharuan pembaharuan melalui realisasi berbagai pelayanan berbasis online online, seperti seperti sistem sistem Siranca, Siranca, KTP, iktp, aplikasi identitas kependudukan digital, dan dan pelayanan lainnya. namun Namun, walaupun walaupun demikian, masih terdapat terdapat banyak laporan pengaduan masyarakat terkait dengan terkait dengan pelayanan publik ini. hal ini Hal ini didasarkan pada didasarkan pada laporan Ombudsman RI dan Ombudsman Ombudsman Sumbar pada pada tahun tahun 2023 2023 dan beberapa berita online serta penelitian terdahulu yang sudah ditelusuri. penelitian Penelitian berita berita online yaitu antara lain yaitu berita dari dari Antara. dijelaskan Dijelaskan bahwa bahwa ketika ketika Ombudsman Ombudsman Perwakilan Sumbar melakukan tinjauan langsung ke lapangan yaitu ke Kecamatan Bungus, Bungus, mereka mereka mendapat mendapatkan bahwa masih banyak anak di Kecamatan Bungus tersebut yang belum memiliki akta kelahiran. dan Dan juga juga bahwa dalam berita sumberdaily.com dijelaskan dijelaskan bahwa bahwa berdasarkan laporan tahunan tahun 2024 Ombudsman Perwakilan Sumbar, Sumatera Barat Sumatera Barat mendapatkan mendapatkan 539 39 laporan pengaduan dan dan Kota Kota Padang Padang menjadi daerah paling banyak terdapat terlaporkan laporan yaitu sebanyak sebanyak 194 194. laporan. Berikut Berikut adalah adalah data pendukung yang peneliti dapatkan seperti dari laporan laporan tahunan tahunan Ombudsman dan RI dan Ombudsman Sumbar tahun. tahun 2023. Adapun Adapun fenomena fenomena empiris dan teoritis dari penelitian ini yaitu pertama pertama, masih masih terdapat terdapat keterbatasan infrastruktur seperti seperti keterbatasan keterbatasan jaringan. jaringan. Kedua, Kedua, minimnya minimnya sosialisasi sosialisasi sehingga masyarakat. masyarakat sulit memahami reformasi yang sudah direncanakan. Yang Yang ketiga, ketiga, kesiapan sumber daya manusia yang terbilang masih kurang, baik dari segi etika pelayanan dan segi lainnya. Perumusan Rumusan masalah. masalah. Perumusan Rumusan masalah yang masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi dalam dalam pelayanan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, serta serta apa apa saja saja tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan reformasi tersebut. tujuan Tujuan penelitian, penelitian yaitu untuk yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, serta serta apa apa saja tantangan yang dihadapi saja tantangan selama yang dihadapi tersebut. selama pelaksanaan reformasi tersebut. Yang pertama, Manfaat penelitian dapat memberikan masukan dan acuan memberikan masukan dan acuan bagi instansi yang kualitas pelayanan sebagai bersangkutan bahan meningkatkan kualitas pelayanan sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan kedua manfaat teoritis, ini selama ini. memberikan Kedua, manfaat kontribusi teoritis dalam pengembangan pelayanan memberikan kontribusi dalam pengembangan informasi dan pelayanan referensi dalam memahami informasi dan pelayanan menambah pengetahuan serta minimal wawasan
reformasi mengenai birokrasi, permasalahan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. penelitian yang relevan. Penelitian Pertama relevan. yaitu penelitian Habib Ilyas tahun Pertama 2023 yaitu penelitian Habib Ilyas tahun 2023 yang berjudul Strategi Peningkatan Pelayanan dalam Penerbitan KTP Elektronik Berbasis Digital di Disdukcapil yang Kota Padang. kedua penelitian oleh Yang media kedua, penelitian oleh Nadia Frisia dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Digital Transformation in Public Service, The Case of Disdukcapil Padang City. yang Yang ketiga ketiga, penelitian oleh Yadi Triseptiadi pada tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui aplikasi online di Dukcapil Kota Padang. Sarjana Sarjana teori. teori. Dalam Dalam penelitian penelitian ini, peneliti peneliti mengutamakan pendapat Wisriyadi mengenai aspek reformasi birokrasi. Wisriyadi Wisriyadi berpendapat berpendapat bahwa terdapat 3 aspek reformasi birokrasi yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Walaupun tidak dapat dipungkiri, aspek-aspek lain juga memiliki kontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. yang Yang pertama itu aspek kelembagaan, kedua kedua aspek sumber daya dan aparatur, yang ketiga dan yang ketiga aspek sistem dan prosedur. skema Skema pemikiran pemikiran dapat dapat dilihat pada bagan yang sudah peneliti tampilkan. Selanjutnya definisi konsep. Yang pertama pelayanan, yaitu suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. yang Kedua, administrasi kependudukan, yaitu rangkaian rangkaian kegiatan penataan dan penertiban serta dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Yang ketiga, reformasi birokrasi, yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektif, efisien, dan akuntabilitas. Definisi operasional. Yang pertama dari aspek kelembagaan. Terdapat 3 indikator yaitu aspek yuridis, aspek kebutuhan empiris, dan aspek akademis. Dalam aspek yuridis, peneliti akan melihat apakah dengan adanya reformasi birokrasi bisa menyederhanakan langkah-langkah dan proses pelayanan dalam satu pelayanan terpadu satu pintu, sehingga pelayanan bisa dilakukan di satu tempat dari awal sampai akhir atau selesai. Yang kedua, aspek kebutuhan empiris. Peneliti akan melihat apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, baik itu informasi, komunikasi, dan lainnya. Ketiga, aspek akademis. Peneliti akan melihat apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Yang kedua, aspek sumber daya aparatur. Dengan indikator perubahan cara pandang yang komprehensif. Di sini, peneliti akan melihat apakah dengan adanya reformasi birokrasi bisa meningkatkan etika serta nilai-nilai yang terjerma dalam perilaku birokrasi, sehingga dapat merespon terhadap kebutuhan dan permasalahan publik. Yang ketiga, aspek sistem dan prosedur. Dengan indikator transparansi pelayanan. Di sini, peneliti akan melihat apakah dengan adanya reformasi birokrasi, proses pelayanan bisa tersusun dengan baik dan meningkatkan kualitas serta kemudian akses dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga masyarakat tahu mekanisme alur pelayanan dan bisa memberikan keluhan serta informasi balik tentang pelayanan yang diterima. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan, yaitu wawancara, lakukan tanya jawab secara langsung dengan informan dan informan triangulasi. Yang kedua, dokumentasi, data pendukung dari dokumen-dokumen yang peneliti dapat. Yang ketiga, observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
teknik pemilihan informan. Di sini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih peneliti sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan tujuan penelitian. Di sini peneliti memilih informan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan alasan bahwa kepala dinas itu merupakan pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab pada setiap program maupun keadaan di Disdukcapil. Yang kedua itu ada kepala bidang. Dan yang ketiga ada staf terkait di Disdukcapil Kota Padang, yaitu alasannya karena mereka merupakan penyelenggara pelayanan yang menjalankan program pelayanan. Selanjutnya peran peneliti. Di sini peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian, yaitu peneliti memiliki keterikatan atau keterkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya unit analisis. Ada unit analisis yang peneliti ambil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik analisis reduksi data, pengujian data, dan verifikasi. Selanjutnya teknik keabsahan. Di sini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu masyarakat sebagai triangulasi datanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon bimbingannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.